Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minggu pagi mengeluarkan pernyataan terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan wilayah pengawasan. Hello everyone. Gimana nih kabar kalian semua? Oh ya, hari ini kegiatan kami ialah mau tunjukin kalian semua tentang kondisi kampus setelah pandemi loh. So, stay tune terus ya. So, sebelum kita memasuki area kampus, aku dan temanku Nisa bakal jelasin terlebih dahulu apa sih COVID-19 itu. Berikut penjelasan singkat dari kami. Check it out! Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Cina, dan sejak itu menyebar secara global di seluruh dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Nah guys, udah tahu kan apa itu COVID-19? So, sekarang aku dan temanku Nyatina bakal jelasin bagaimana sih dampak dari COVID-19 itu tersendiri, dan kami bakal nunjukin bagaimana rutinitas kampus setelah pandemi. So, stay tune terus! Oke guys, rutinitas pertama kami adalah apel pagi. Apel pagi ini baru beberapa bulan yang lalu loh diadakan kembali oleh pihak kampus kami. Let's see bagaimana kondisi kampus saat proses belajar mengajar di kondisi new normal. Nah, ini nih guys, kondisi proses belajar mengajar di kampus kami. Kami udah kuliah secara offline sejak setahun belakangan ini loh. But, walaupun perkuliahan secara offline sudah berlangsung, tapi ada beberapa dosen dari luar yang diminta untuk mengajar, dan itu pertemuannya menggunakan akun Zoom loh. So, dampak dari COVID-19 masih sangat jelas tergambar. Kita tidak dapat bertemu secara tatap muka bersama dosen luar, dan juga tidak sedikit mahasiswa yang memperhatikan ketika proses pembelajaran berlangsung. Tak dapat kita pungkiri bukan, pandemi ini telah berdampak sangat besar di dunia pendidikan. Menurut temuan awal dari survei internasional, terdapat median 1 dari 5 anak muda usia 15-24 tahun menyatakan mereka sering merasa depresi atau rendah minatnya untuk berkegiatan. Dan kami juga pernah membaca loh bahwa UNICEF memperingatkan anak-anak dan remaja berpotensi mengalami dampak jangka panjang dari COVID-19 ini terhadap kesehatan mental mereka sendiri. Oke guys, udah waktunya makan siang. So, sekarang aku dan Nyatina bakalan kemana Nyak? Kantin. Ya, kami bakalan ke kantin untuk makan siang. So, ikutin kami ke kantin yuk. Nah, ini nih guys, kondisi kantin kami. Rame banget kan? Hai guys, udah waktunya makan siang nih. So, sekarang kita mau balik ke kos. Sekarang juga udah jam 12 siang. So, sebelum kita balik ke kos, kami bakal nunjukin ke kalian rutinitas masyarakat di waktu kondisi new normal COVID-19 ini. So, ikuti perjalanan kami terus ya. Nah, sebelumnya kita bakal berhenti dulu nih di bank untuk penarikan uang. Kebetulan isi dompet kami juga udah menipis, hehe. Sekalian juga kami mau kasih nampak ke kalian gimana sih kondisi bank saat ini. Let's go in! Nah, sebelum masuk, kita harus scan barcode Peduli Lindungi dulu untuk dapat mengetahui apakah kita udah vaksin atau belum. Dan tada! Ini kondisi di dalam bank. Semua yang berkunjung wajib masker loh.
Udah selesai nih penarikan uang di Bank BSI. So, saatnya kita jajan dan belanja kebutuhan kos. Stay tune terus. Nah, sekarang kami mau nanya-nanya sedikit nih kepada abang-abang pedagang jajanan sekolahan tentang COVID-19 ini berdampak nggak sih terhadap perekonomian mereka sendiri? Ya, sebetulnya itu imbasnya ya sangat berat bagi kami pedagang, yang khususnya nih pedagang pinggir jalan seperti ini. Apalagi kami memang pedagang ini mengharapkan kepada anak sekolah. Nah, ini waktu COVID kemarin, jadi kan sekolah tertutup nih. Jadi kan anak sekolah nggak ada. Jadi pembeli kepada kami ini ya tidak ada, minimal ya memang tidak ada sama sekali. Jadi pendapatan kami ya sangat tipis. Oke guys, kita sekarang udah sampai di Suzuya. Sekarang kita mau belanja dulu karena stok di kos itu udah menipis loh guys. Dan jangan lupa memakai masker. So, sekarang kita masuk ya. Oke guys, kita belanja-belanja dulu ya. Oke guys, belanjanya udah siap nih. Sekarang kita bayar di kasir dulu ya. Oke guys, makasih ya udah ikutin rutinitas kami dari pagi sampai sore ini. So, walaupun kondisi udah kembali normal, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan seperti cuci tangan, Pakai masker, social distancing, makan makanan yang bergizi, serta berolahraga. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. See you at another time. Bye-bye!